Halo guys, welcome back to my YouTube channel Fadil Muhammad Fadila. Kali ini guys kita akan coba bahas sesuatu yang berkaitan juga sih dengan pertanian. Ini tidak komoditas sawit ya, tapi pada saat gua bekerja, gua kan juga ini ada waktu-waktu luang gitu guys. Jadi waktu-waktu luang itu gua bikinkan untuk bercocok tanam gitu guys. Jadi yang pengen gua kenalin yaitu adalah cara bercocok tanam tanaman cabai. Jadi guys, pada saat gua ada waktu luang, gua gunain waktunya itu untuk banyak gunanya untuk bercocok tanam gitu guys. Karena ya salah satu hobi gua juga, gua di bidang pertanian ya, jadi gua juga hobi bercocok tanam guys. Dan yang gua tanam itu sih sekarang ini cabai guys. Jadi model yang gua tanam itu ialah cabai yang ada di dalam polybag guys. Jadi gua akan ajarin cara nanam cabai yang ada versi gue gitu ya. Jadi lumayan juga lah hasilnya guys. 2 bulan udah bisa panen gitu kan untuk cabai ini. Ya gue sebenarnya sih iseng-iseng aja, tapi hobi kan dijalanin gitu, jadi menghasilkan gitu guys. Oke, kita coba lihat aja gimana ininya guys, cabainya. Oke, let's go. Halo guys, jadi hal pertama yang harus kalian siapkan itu dalam untuk budidaya cabai itu ya, pertama itu pasti bibit cabai gitu ya guys. Bibit cabai itu wajib lah kalian bisa beli di toko-toko, atau jika kalian bisa semaikan sendiri silahkan gitu. Tapi biar kalian lebih mudah dan mutu kualitasnya terjamin, itu di toko-toko banyak aja itu guys benih cabai. Jadi kalau pengen beli aja benih cabai di toko-toko pertanian gitu. Selanjutnya itu adalah medianya dan tempat tanamnya guys. Kalau gue sih di polybag gitu ya guys. Polybag yang gue pakai ini adalah polybag 30 kali 30 gitu guys, yang kecil aja, nggak sampai yang paling besarnya gitu ya. Jadi 30-30 sih kalau menurut gue cukup gitu guys untuk polybag tanam cabai gue gitu guys. Oke, selanjutnya itu adalah media tanah gitu guys. Jadi media tanah itu juga penting untuk pertumbuhan cabai itu. Kita coba lihat aja ya media tanah yang ada gitu guys. Nah oke guys, jadi ini dia yang polybag yang udah diisi tanah ya guys. Jadi medianya itu adalah tanah, isinya ini guys, tanah. Selanjutnya itu adalah kalau bisa kalian kasih sekam padi itu ya guys. Jadi ini ada sekam padi sedikit kemarin gua dapatnya sedikit aja guys. Tapi sih yang paling utama tuh sebenarnya adalah tanah yang subur, kemudian ialah pupuk kandang gitu guys. Pupuk kandang itu bisa kotoran hewan gitu ya, seperti tai kambing, kucing atau ayam. Bukan kucing ya guys. Kambing, ayam, sapi, kerbau, sejenis itulah gitu guys yang makan rumput gitu. Jadi itu bagus untuk pertumbuhan cabai kita. Nah, ini dia media-media yang udah disiapkan ya. Ada polybag, terus tanahnya kalau ada sekam kalian kasih sekam guys, terus pupuk kandang ya untuk pertumbuhannya gitu guys. Ini ya yang kalian mau lihat, ini dia cabai gue guys. Nah itu tadi media tanam sama polybag yang dibutuhkan ya kalau kita nanam cabai. Selanjutnya kita akan coba lihat pembibitan cabainya gitu ya guys. Jadi gue udah ada pembibitan cabainya, kita akan coba lihat ya gimana bibitan gue. Oke, let's go. Nah, jadi ini dia guys pembibitan cabai gua. Yang baru-baru biji itu gua tanam di sini ya guys, di dalam tray ini. Di dalam tray ini juga gua kasih tanah, terus sekam padi ya guys. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini guys, kalian bisa lihat ini adalah tray gua.
yang udah gua tanam ini ya, bibit cabenya gitu guys. Bisa dilihat ya, ini adalah benih cabai yang udah gua tanam yang berumur 3 hari guys. Jadi 3 hari yang lalu itu hanya berupa biji cabai. Di dalam media ini gua tanam. Di sini sudah tumbuh sebesar-besar ini guys, besar-besar toge lah ya. Oke guys, jadi ini benih-benih yang udah 3 hari ini kita akan rawat dia ini di dalam ini guys, di dalam tray ini selama kurang lebih 2 minggu lah, 2 sampai 3 minggu guys. Jadi nanti 2-3 minggu itu dia udah lumayan gede ini guys, udah lumayan besar. Dan nanti dia udah ada 2-3 daun. Di situ sudah bisa kita pindahkan ke polybag yang besar guys. Nah, kita akan lihat gimana benih atau tanaman cabai yang sudah berumur inilah ya, yang baru gue pindahin kurang lebih berapa hari yang lalu gitu guys. Oke, kita coba lihat aja yuk. Nah, ini adalah cabai yang udah gue pindahin kurang lebih 2 minggu yang lalu gitu guys. Jadi ini awalnya itu dia hanya beberapa daun, sekarang sudah tumbuh seperti ini guys. Ya lumayan lah, doain aja supaya nanti dia bisa besar seperti teman-temannya yang lain gitu guys. Guys, sekarang gua akan coba lihatin gimana cabai yang udah berumur 2-3 bulan guys, yang mulai dari dia berbunga sampai dia udah keluar ini cabainya gitu ya guys, atau buahnya gitu. Jadi kini kita akan coba lihat. Ini di depan gua udah ada cabai yang udah ada buahnya guys nih ya. Nah, jadi ini guys, bisa dilihat ya. Jadi ini sudah ada buahnya. Jadi sudah bisa dibilang kita tinggal nunggu aja ini guys, lebih matang lagi gitu, biar kita bisa panen, kita bisa ambil buahnya. Ya kalau dilihat sih lumayan banyak lah satu pokok ini. Satu pokok ini mungkin bisa dapat 100 gram lah guys. Kalau 100 gram satu pokok kan lumayan, 10 polybag aja bisa udah 1 kilo gitu guys. Jadi seperti itu ya untuk ininya, untuk yang sudah berbuah seperti ini guys. Kita akan coba lihat yang berbunga seperti apa guys. Nah, ini cabai yang sudah mulai berbunga guys. Jadi dia sudah mulai ini ya, bunganya sudah mulai tumbuh, ini sudah mulai ada nih ya guys bunganya. Terus juga ini sudah mulai pada ada yang sudah dibuahi guys. Jadi ini adalah pokok tangkai bunga yang sudah dibuahi, jadi sudah lepas bunganya gitu guys dan siap menjadi cabai. Dan ini sudah ada beberapa yang mau jadi cabai ini guys, seperti ini. Nah, ini kan sudah muncul nih guys calon cabainya gitu. Dan saran gue ya guys, pada saat bunga cabai ini sudah tumbuh, kita berikan pupuk gitu ya guys. Pupuk itu baik bisa pupuk kandang, atau di sini gue ngasih pupuk anorganik gitu guys. Itu pupuk ini ya, pupuk TSP ya guys, itu fosfat gitu gue kasih supaya nanti pertumbuhan buahnya itu bisa cepat gitu ya guys. Salah satu caranya seperti itu supaya bunganya itu cepat jadi dan jadi buah seperti itu guys. Nah guys, jadi itu ya yang gambaran singkat lah mengenai budidaya tanaman cabai ini guys. Jadi hal yang kita pertama itu perlukan ialah semangat dulu ya guys, yang perlu kita bangun. Terus keyakinan, jadikan ini hobi, jangan terlalu obsesif gitu guys. Karena emang di sini banyak juga hama-hama pada kita nanam cabai itu gitu guys. Jadi jangan terlalu obsesif, untung besar lain sebagainya. Pertama kita belajar dulu, lihat dulu apa yang kurang. Setelah itu pelajari, baru kita bisa seperti itu guys. Apa yang kurangnya kita tutupi untuk di nextnya seperti itu ya. Untuk ini ya, budidaya tanaman cabai ini, hama yang paling dominan itu ialah yang pertama ini guys, semutnya. Semut itu pasti ada itu di tanaman cabai itu guys. Bahkan mulai dari ini ya, mulai dari benihnya itu bahkan sudah dimakani semut gitu guys. Bahkan nanti sampai dia berbuah, berbunga pun itu pasti banyak semutnya. Dan gimana cara mencegahnya? Nah, kalau gua guys, cara mencegahnya itu adalah
yaitu dengan gua akan rendam itu tembakau guys. Jadi tembakau untuk ini ya, untuk orang merokok ngelinting itu guys. Gua beli sebungkus, kemudian gua akan rendam itu sehari semalam. Nanti hasil rendamannya itu gua akan siramkan ke cabai kita gitu guys, tanaman cabai kita gitu ya. Gua akan coba lihatin di mana ininya ya guys. Nah oke guys, jadi ini adalah tembakau yang gua beli itu ya. Nah nih kita bisa lihat ya. Jadi ini kalau mau merokok bisa juga sih guys, tapi gua nggak ngerokok sih. Kita bisa ini ya, kita bisa pakai ini tembakau asli yang untuk orang ngerokok itu guys. Nih ya, gua beli ini tembakau ini 12.000 kemarin guys. Jadi pada sudah itu kita ambil sebagian, terus kita rendam nih guys. Nih kita lihat ya. Ya kita rendam ini selama 24 jam. Nanti setelah 24 jam kita semprotkan ke tanaman cabai kita dengan menggunakan alat sprayer itu guys. Ntar gua ambilin ya guys. Nah kita bisa masukkan ke sini yang tadi bekas rendaman tembakau tadi guys. Kita masukkan ke sini, terus kita semprotkan ke tanaman cabai kita. Itu semut dia tidak akan suka dengan bau-bau tembakau gitu guys. Itu tadi untuk pencegahan hamanya. Sekarang untuk pemupukan guys. Untuk pemupukan cabai ini tidak rumit sebenarnya dan tidak susah. Menggunakan pupuk kandang saja sudah cukup. Kalau tidak ada pupuk kandang, beli aja pupuk NPK atau TSP gitu guys. Kita berikan pada saat baru pemindahan ke polybag besar dan pada saat dia mau berbunga gitu ya guys. Jadi itulah budidaya tanaman cabai di luar penanaman dan panennya gitu guys. Mungkin itu aja guys yang bisa gua bagikan ya. Jadi semoga kalian suka semuanya dengan video gua dan bisa membantu ilmu lain sebagainya untuk budidaya tanaman cabai ini guys. Dan kalau kalian mau menjadi petani sukses, semoga kalian sukses gitu. Ikuti step by stepnya dengan benar, jangan terlalu ambisius dan jangan terlalu berharap terlalu besar, karena sekali lagi kita tuh bergantung alam dan semua itu tergantung jerih payah kita gitu. Jadi tetap semangat, jangan lupa berdoa juga gitu guys. Oke, kalau kalian suka dengan video ini di like aja, kalau nggak suka dislike aja ya guys. Oke, itu aja, see you in the next vlog.